Ruang hening, ruang sejuk. Sabtu Imam 3 September 2022. Peringatan wajib Santo Gregorius Agung. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami memuji-Mu dan mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sampai pagi hari ini. Pagi ini curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami mengerti sabda-Mu hari ini dan melakukannya hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang orang-orang Farisi yang mempertanyakan hukum hari Sabat, bahwa pada hari Sabat dilarang melakukan beberapa hal dan ada sanksinya. Mengapa orang Farisi mempertanyakan hukum? Dalam permenungan hari ini, saya teringat pada sebuah ide yang menyatakan bahwa manusia selalu berusaha mencari keterikatan dengan orang lain supaya bisa berhubungan, bisa berkomunikasi. Maka manusia mencari berbagai macam cara untuk bisa memulai percakapan. Lalu terjadilah hubungan, dan bila nyaman, maka senanglah manusia itu. Masalahnya, manusia sejak zaman dulu sampai sekarang juga ada yang bersifat sok tahu, sok pamer ilmu, dan sok-sok yang lain biar kelihatan hebat di mata orang lain. Yaitu yang sering kita lihat. Demikian juga dengan orang Farisi hari ini. Dia memakai pendekatan hukum ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan sikap soknya, orang Farisi itu langsung menyalahkan Tuhan Yesus yang menurut dia melanggar hukum hari Sabat. Tuhan Yesus selalu mengajarkan hakikat hukum kepada orang Farisi itu. Dasar hukumnya adalah kasih. Loh, kok kasih? Iya, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang Farisi itu bahwa hukum dibuat untuk kesejahteraan manusia. Bila lapar, ia perlu makan. Bila tidak punya baju, ia perlu baju. Bila haus, ia perlu minum. Itu yang perlu diperhatikan dalam hukum, bukan langsung pada tidak boleh ini, tidak boleh itu. Berhadapan dengan hukum kasih, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang berlaku adalah patokan diriku sendiri. Bila aku lapar, maka aku akan makan. Bila orang lain lapar, maka sebaiknya aku memberi makan. Dalam kitab suci juga ada tertulis, jika kamu merasa bahwa dicubit itu sakit, maka jangan mencubit. Secara ringkas, permenungan saya tentang hukum kasih hari ini adalah, apa yang kamu inginkan agar orang lain perbuat padamu, lakukanlah dulu hal itu pada orang lain. Apa yang kamu inginkan agar orang lain perbuat padamu, lakukanlah dulu hal itu pada orang lain. Bila ingin disayang,
ya sayangilah dulu orang lain. Marilah berdoa bagi orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita sakit apapun sakitnya. Semoga Tuhan Yesus menjamah dan menjadikannya sembuh. Bagi orang-orang yang sedang terhimpit sendiri, kesepian, tak mampu melihat kebaikan Allah, semoga Allah Bapa di surga memberikan kesejukan dan kedamaian di hatinya. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami dalam menjalani hidup ini seturut dengan kehendak dan rencanamu dalam kehidupan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.